Kamu yang energinya terbaca kali ini sedang mengalami peningkatan energi yang berpengaruh pada caramu berpikir. Peningkatan dari cara berpikir itu mempengaruhi mental dan pengambilan keputusan. Sudah lama kamu terkoneksi dengan beberapa orang yang merusak mentalmu. Bisa jadi orang-orang ini berasal dari keluarga dekat, teman atau pasanganmu. Mereka belum dewasa walaupun waktu terus berlalu. Waktu tidak bisa mendewasakan mereka. Seakan-akan mereka terkurung di satu dimensi yang sama terus-menerus, sedangkan kamu sering sekali didewasakan oleh keadaan. Orang-orang ini terbiasa memanfaatkanmu dan memanfaatkan orang lain. Jika orang lain memiliki sedikit kelebihan, dengan tidak malu orang-orang ini akan meminta bantuan. Sebenarnya tindakan mereka itu menunjukkan kelemahan mereka sendiri. Begitu juga sebaliknya. Kebiasaan mengharapkan orang lain justru menunjukkan kekuatanmu atau kelebihan yang tidak mereka miliki. Jika situasi yang kamu hadapi ini berhubungan dengan koneksi asmara, kamu selalu dimanfaatkan oleh orang yang sedang berdiling denganmu. Dia memanfaatkanmu untuk memenuhi kebiasaan buruk atau kecanduan yang diidapnya, misalnya kecanduan seks, hutang, judi, dan lain-lain. Kamu tidak pernah bisa berkata tidak, dan sering sekali berusaha melakukan apa saja demi memenuhi permintaannya. Suara hatimu sebenarnya sering membunyikan alarm tetapi kamu mengabaikannya. Kamu lebih memilih perasaan palsu yang berkata kamu bisa menyembuhkan orang ini. Padahal orang yang berdiling denganmu pandai berakting dan pandai memanipulasi. Dia juga tidak segan menggaslighting kamu seperti membalik keadaan menjadi terbalik 360 derajat. Contohnya, kamu menemukan chat mesra orang yang berdiling denganmu bersama orang lain. Dia akan membalik keadaan dengan mengatakan kamulah sumber masalah yang menyebabkan semua itu terjadi. Dia bahkan tidak segan menghina fisik atau apapun yang ada padamu dengan tujuan merendahkanmu, seakan menegaskan kamu bukan siapa-siapa tanpa dirinya. Gaslighting itu bisa sangat mempengaruhi pikiranmu dan membuatmu menjudge dirimu sendiri. Kamu sering sekali menganggap kamulah penyebab masalah di antara kalian berdua. Kebanyakan masalah di antara kalian berdua justru diselesaikan oleh kamu yang berusaha memperbaiki keadaan. Hatimu yang sensitif dan gampang merasa iba tidak bisa mengambil keputusan tegas. Kadang-kadang kamu memperbaiki keadaan dengan penuh penyesalan seakan kamu tersangka. Orang yang berdiling denganmu tidak akan menyia-nyiakan penyesalanmu. Dia akan segera memanfaatkan situasi tersebut dengan memperdayamu lagi. Misalnya, meminjam uang, atau mengajak ke suatu tempat yang mewah dengan menggunakan uangmu, dan lain-lain. Yang jelas, kamu sebenarnya sedang ditipu dan dimanfaatkan tetapi menganggap yang kamu lakukan adalah cara mempertahankan hubungan, atau kamu menganggap berhasil menyembuhkan orang yang berdiling denganmu, karena melihat perubahan sementara yang ditunjukkannya. Kamu yang resonate dengan reading ini terkoneksi dengan orang yang suka berhayal. Selain orang yang berdiling denganmu secara asmara, beberapa orang di sekitarmu juga sering berhayal. Hayalan mereka sering sekali tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan kondisi mereka. Contohnya, mereka sangat suka bersantai sambil main games namun berhayal memiliki kehidupan yang mewah. Jika hobi mereka bisa menghasilkan pentacles tentu itu bukan hayalan, tetapi yang mereka lakukan tidak menghasilkan apapun selain karakter negatif yang mendarah daging. Sebenarnya kamu bisa melihat dan bisa membaca semua yang terjadi, tetapi ada kekuatan yang memaksamu terus bersamanya dan menuruti apa maunya. Akhirnya kamu menjadi tidak bisa melihat jelas keadaan yang sebenarnya, karena fokus hidupmu berada di orang yang bisa mengontrol hidupmu bukan berada di tanganmu sendiri. Rasa sakit yang sebenarnya sudah lama kamu rasakan membawamu kepada pemahaman yang menguatkan jiwa. Kamu mendapat kesadaran penuh yang membawamu kembali ke titik awal. Apalagi orang yang berdiling denganmu ini memiliki banyak karma yang berimbas padamu. Misalnya, orang yang berdiling denganmu masih memiliki banyak karma yang harus dibayarnya. Kamu yang berdekatan dengannya pasti terkena dampaknya. Contoh mudahnya begini, orang yang berdiling denganmu masih memiliki hutang pinjol,
tentu kamu yang selalu bersamanya ikut merasakan teror dan ketegangan dari situasi tersebut. Hal itu yang membuatmu sadar harus meng-cut off orang ini dari hidupmu. Beberapa orang dalam hidupmu juga akan kamu cut off berdasarkan pemahaman baru yang kamu pahami. Kemampuan cut off ini akan semakin terasah. Kamu jadi bisa melihat dengan jelas nilai orang lain yang berinteraksi denganmu. Dengan begitu mudah bagimu memutuskan apakah harus terkoneksi atau menghindari seseorang. Kamu tidak bisa lagi dimanipulasi. Kesadaran yang menguat memperlihatkan ketegasanmu. Semakin hari kamu akan terus berkembang menjadi intuitif, yang tadinya sulit bagimu mendengarkan kata hatimu sendiri, menjadi begitu peka pada batin. Tentu saja hal itu membentuk tampilan di mata orang lain menjadi berbeda dengan dirimu yang lama. Aura yang semakin menguat menarik perhatian banyak orang karena kamu bisa mengumpulkan kembali energimu. Sedangkan orang yang berdealing denganmu tentu saja shock karena kehilanganmu. Walaupun dia memperlihatkan kebahagiaan palsu, dalam dirinya sangat kehilangan kamu. Dia tidak menyangka kamu bisa meng-cut off dirinya padahal kamu dulu terlihat sangat bucin. Apalagi kamu terlihat bertemu dengan orang baru yang jauh lebih baik. Kamu benar-benar move on dari dirimu yang lama seolah-olah masa lalumu tidak pernah melukaimu. Caramu melanjutkan hidup dengan terus move on dan mengupgrade diri membuat orang dari masa lalu terhina. Karena tentu saja jauh di lubuk hatinya dia menyadari sudah menjadi sosok jahat dalam skenario hidupmu. Mau bagaimanapun orang yang pernah berdealing denganmu melakukan cara manipulasi atau membentuk drama tentang kamu, kamu tetap tidak bergeming dan terus move on dengan hidupmu. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kamu menjadi intuitif, tentu mengenal karakternya dan tahu bagaimana harus bertindak menghadapinya. Kartu berikutnya menggambarkan tentang keadaanmu selanjutnya yang diwakili oleh kartu The Temperance. Artinya kamu telah mencapai kedamaian batin dan memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi hidupmu. Jika kamu belum sampai ke tahap kedamaian, keadaanmu saat ini sedang mengarah ke sana. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki hubungan yang sehat dalam hidupmu. Tentu saja keadaan itu berkat intuisimu yang mengarahkan jiwamu memutus, cut off, siapa saja yang tidak lagi memberi manfaat. Kamu telah belajar untuk tidak terlibat dalam perselisihan orang lain, atau membiarkan gangguan kecil membuatmu kehilangan keseimbangan. Kamu memahami tentang dirimu sendiri, apa saja yang kamu hargai dan pedoman moral yang kamu terapkan, sehingga mudah bagimu mengidentifikasi tujuan hidup dan menciptakan tujuan hidup untuk diri sendiri. Jangan heran jika dalam hubungan asmara kamu tetap tenang. Misalnya, kamu belum memiliki hubungan dengan siapapun atau belum menikah, kamu tetap bisa menguasai ketenangan walaupun berada di bawah tekanan. Kamu akan mencapai dan merasakan kepuasan hidup sebagai hasil dari rasa menghargai keharmonisan dan kedamaian. Tidak bisa lagi pola pikir lama memaksamu bertindak di luar kemauanmu, karena kamu pasti akan mempertimbangkan semua sudut pandang jika dihadapkan pada pilihan sulit. Jadi memilih tetap single atau menikah, kamu sudah bisa mengarahkan dirimu pada rasa harmonis dan kedamaian.